Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga pagi ini selalu sehat ya, diberikan keberkahan oleh Allah. Baik, kita lanjutkan sirah nabawiyah kita, yaitu pada bab jahiliyah dan sisa-sisa hanifiyah. Ini merupakan pembukaan yang penting yang harus dikaji sebelum memasuki pembahasan-pembahasan sirah yang lainnya. Sebab masalah ini mengandung suatu hakikat yang sering dipalsukan oleh musuh-musuh Islam. Jadi secara singkat, hakikat tersebut ialah bahwa Islam hanyalah merupakan kelanjutan dari Hanifiyah yang dibawa oleh Abul Anbiya, yaitu bapak para nabi. Apa itu Hanifiyah? Hanifiyah itu adalah di mana kita hanya menyembah ajaran yang hanya menyembah kepada Allah yang dibawa oleh Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim. Hakikat ini secara tegas dinyatakan dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, dan berjihadlah pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama atau milah orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Kemudian di surat Ali Imran juga disebutkan ayat 95. Benar apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus atau hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik. Baik anak-anakku, bangsa Arab itu adalah anak-anak Ismail alaihi salam. Karena itu mereka mewarisi milah atau agama gitu ya, dan minhaj itu adalah cara atau aturan yang pernah dibawa oleh bapak mereka, yaitu menyerukan kepada tauhidullah atau keesaan Allah, beribadah hanya kepada Allah, mematuhi hukum-hukum Allah, mengagungkan tempat-tempat sucinya khususnya Baitul Haram, menghormati syiar-syiarnya Allah dan mempertahankannya. Tetapi setelah beberapa kurun waktu itu mulai ya masyarakatnya mencampur adukan kebenaran yang diwarisinya itu dengan kebatilan. Jadi kebatilan itu menyusup kepada mereka. Seperti semua umat dan bangsa, apabila telah dikuasai oleh kebodohan dan dimasuki oleh tukang-tukang sihir dan ahli kebatilan, maka masuklah kemusyrikan kepadanya. Jadi mereka kembali menyembah kepada berhala-berhala. Nah, tradisi buruk, kebejatan moral itu pun tersebar luas. Akhirnya mereka jauh dari tauhid atau ajaran Hanifiyah. Selama berabad-abad mereka hidup dalam kehidupan jahiliyah, sampai akhirnya datang bi'sah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kabar tentang hadirnya Rasulullah. Ternyata orang yang pertama kali memasukkan kemusyrikan kepada mereka yaitu adalah Amr bin Luhai bin Qom'ah, nenek moyangnya Bani Khuza'ah. Hal ini disebutkan ya dari riwayat hadis dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Haris At-Tamimi. Jadi Sholih Asana menceritakan bahwa Abu Hurairah pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda kepada Aqsam bin Jun al-Khuzai. Jadi kakeknya ya, cucunya. Wahai Aqsam, aku pernah melihat Amr bin Luhai bin Qom'ah bin Kandaf ditarik usus-ususnya ke dalam neraka. Aku tidak pernah melihat seorang pun mirip wajahnya dengannya kecuali kamu. Lalu Aqsam berkata, apakah kemiripan rupa tersebut akan membahayakanku ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak, sebab kamu mukmin sedangkan dia kafir. Sesungguhnya dia orang yang pertama kali mengubah agama Ismail, yaitu dengan membawa patung-patung gitu ya, membawa patung, kemudian habis itu memberikan sesembahan, biasanya memotong telinga binatang untuk dipersembahkan kepada togut-togut. Jadi ada Ibnu Isa meriwayatkan bahwa Amr bin Luhai ini pergi ke Syam, kemudian di Syam itu dia menemui
tempat di namanya Ma'ab di daerah Balqa. Kemudian dia melihat di sana ada berhala-berhala yang disembah. Kemudian dia ingin membawa satu berhala yaitu bernama Hubal, kemudian dia bawa ke Mekah. Nah, inilah awal mula jahiliyah dimulai. Bagaimana kisah selanjutnya? Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.